Salam, saya Denny Indrayana. Perjanjian yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026 bukanlah perjanjian dagang yang setara antara dua negara berdaulat. Tertulisnya memang perjanjian resiprokal timbal balik. Faktanya ada 214 frasa Indonesia Sale berbanding hanya 9 United States Sale. Dari jumlah kewajiban yang tidak sebanding itu, mudah disimpulkan Indonesia adalah pihak yang ditaklukkan. Mengatakan itu adalah perjanjian setara adalah pelecehan atas logika waras dan karenanya menyesatkan. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Apa yang harus dilakukan Indonesia? Meskipun sudah ditandatangani, belum ada kata terlambat. Perjanjian itu belum berlaku dan karenanya belum mengikat kedua negara. Saya mengusulkan 3 opsi langkah hukum yang patut dilakukan Indonesia untuk menegakkan kembali kehormatan dan kedaulatan Republik. Pertama, DPR harus menolak perjanjian yang sejatinya adalah penjajahan dagang Amerika atas Indonesia tersebut. Konstitusi kita mengatur, perjanjian internasional yang demikian harus dengan persetujuan DPR. Pasal 11 Konstitusi mengatakan, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Perjanjian dagang yang mewajibkan Indonesia membeli energi, pesawat, dan komoditas pertanian senilai 33 bilion US dollar atau sekitar 560 triliun rupiah jelas membebani keuangan negara dan karenanya wajib mendapatkan persetujuan DPR. Putusan MK nomor 13 tahun 2018 terkait pengujian Undang-Undang Perjanjian Internasional telah membatalkan bersyarat pasal 10 undang-undang tersebut yang membatasi jenis perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR. Soal perlu ratifikasi DPR itu ditegaskan pula oleh penjelasan tertulis Kemenko Perekonomian dengan merujuk pasal 7.5 Perjanjian Dagang yang mengatur perjanjian baru akan berlaku dalam 90 hari setelah kedua negara memberikan keterangan tertulis yang menyatakan prosedur hukum di masing-masing negara telah selesai dilakukan. Artinya jelas, saat ini perjanjian itu belum berlaku dan belum mengikat karena DPR atas nama rakyat Indonesia masih sangat bisa menolak dengan tidak memberikan persetujuan. Kedua, jika DPR karena sudah tersandra dengan jeratan koalisi menyetujui perjanjian itu dan mensahkannya menjadi undang-undang, maka undang-undang yang demikian wajib diuji konstitusionalitasnya di hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi. Batu uji yang paling utama adalah bahwa penjajahan dagang oleh Amerika demikian bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Serta pelanggaran atas pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar soal prinsip penguasaan alat produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Juga soal bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan diserahkan kepada Amerika. Ketiga, jika Mahkamah Konstitusi pun karena sudah lebih terkooptasi dengan masuknya hakim-hakim yang tidak berkualitas negarawan, menolak uji konstitusionalitas undang-undang yang merupakan penjajahan dagang Amerika tersebut, maka perlu ada desakan kuat kepada pemerintah untuk melakukan terminasi atau paling tidak renegosiasi. Apalagi putusan Mahkamah Agung Amerika sendiri pada 20 Februari 2026, sehari setelah perjanjian dagang itu ditandatangani menyatakan kebijakan tarif dagang pemerintahan Trump bertentangan dengan konstitusi. Dengan putusan Mahkamah Agung Amerika tersebut, Indonesia layak meminta terminasi sesuai ketentuan pasal 7.4 yang mengatakan perjanjian berhenti dengan pemberitahuan tertulis, atau paling tidak Indonesia bisa melakukan amandemen dan renegosiasi sebagaimana diatur dalam pasal 7.2 perjanjian. Pertanyaannya, apakah sang macan Asia masih bisa mengaum? Atau masih mampukah Garuda berdiri menegakkan sayap kedaulatan yang sempat patah berkeping akibat penjajahan dagang Amerika atas Indonesia tersebut? Dari Kota Batik, Pekalongan, saya Denny Indrayana.